Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Satrio. Saya dari kelas 3U Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang memperbaiki kompetensi. Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi dan konsep sejarah tentang kompetensi. Di sini ada kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993. Menurut Michael Armstrong, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM, kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kompetensi juga kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Komponen kompetensi. Di sini ada motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kemudian ada traits, karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Kemudian ada self concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Di sini juga ada knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir di sini ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Yang pertama di sini ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir di sini ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Di sini ada yang pertama ada mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga di sini ada sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merupakan pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul superior. Komponen kompetensi. Di sini pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Dan di sini ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Metode penilaian kompetensi
Alternatif untuk desain kompetensi di sini ada 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Spencer dan Spencer. Yang pertama di sini ada menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Yang pertama ada menetapkan kriteria, menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang keenam ada metode pengumpulan data bervariasi. Yang ketiga metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat ada analisis data dan pengembangan model. Yang kelima ada validasi model kompetensi. Dan yang keenam mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang kelima, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang terakhir, mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti 1. Menurut Poyasis dalam Williams 2002, 1. Kemampuan manajemen, 2. Kemampuan manajemen orang, yang ketiga kemampuan logika analitis. Yang kedua ada pendapat menurut Bulewitz dalam Armstrong 1995, 1. Kemampuan intelektual, perspektif, strategis, analisis, dan penilaian. Yang kedua ada kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asertif. Yang ketiga ada kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil. Yang ketiga ada Schroeder dalam Williams 2002, yaitu 1. ada kognitif, 2. direksional, 3. motivasional, 4. pengembangan, 5. berprestasi. Tabel pembagian kompetensi beberapa ahli yaitu 1. manajemen tindakan dan tujuan, 2. kepemimpinan, 3. manajemen SDM, 4. mengarah bawahan, 5. berfokus pada orang lain, dan yang terakhir yaitu 6. pengetahuan terspesialisasi. Tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Contoh kompetensi dalam SKJ. 1. kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Yang kedua, di sini ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural agar mampu memimpin secara efektif. Dan yang ketiga ada kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dan pemaparan tentang yang saya jelaskan materi pembelajaran kompetensi. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.